Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 untuk pelajaran i'rab akan menjelaskan mengenai pembahasan seputar mubtada dan khobar. Ya, mungkin sebelumnya teman-teman juga telah mengetahui gitu ya mengenai pembahasan mubtada dan khobar. Mengapa? Karena sudah kita tahu bahwa pembahasan mubtada dan khobar ini sudah kita pelajari dari sejak jenjang ibtidaiyah ataupun diniyah. Nah, namun kami di sini akan sedikit mengulas kembali mengenai pembahasan mubtada dan khobar. Ya, kita masuk ke pembahasannya. Al-mubtada. Nah, di sini ada pengertian bahwa al-mubtada'u wal khobaru ismani tatarokkabu minhuma jumlatan ismiyatan. Mubtada dan khobar adalah dua isim yang terbentuk dari jumlah ismiyah. Nah, sudah teman-teman ketahui pula bahwa di dalam pembahasan nahwu itu terdapat dua bentuk jumlah. Yang pertama ada jumlah ismiyah, yang kedua ada jumlah fi'liyah. Nah, apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah itu ialah jumlah yang diawali oleh isim. Sedangkan jumlah fi'liyah sesuai namanya, jumlah fi'liyah itu ialah jumlah yang diawali oleh fi'il. Nah, untuk pembahasan mubtada dan khobar ini meliputi jumlah ismiyah. Mengapa? Karena mubtada dan khobar itu dalam bentuk isim kedua-keduanya, tidak ada di dalam bentuk fi'il. Ya. Nah, mungkin itu mengenai pengertian mubtada dan khobar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian mubtada. Apa itu mubtada dan apa itu khobar? Lalu apa perbedaannya antara mubtada dan khobar? Ya, mubtada itu bisa kita artikan atau bisa kita ambil pengertiannya bahwa mubtada itu ialah isim yang terletak di awal kalimat. Nah, jika kalian atau teman-teman melihat atau menemukan sebuah kalimat di dalam literatur bahasa Arab di mana yang pertama atau di awal kalimat itu terdapat isim di sananya, maka patut dicurigai bahwa itu ialah mubtada. Nah, lalu untuk pengertian spesifiknya atau pengertian simpelnya, mubtada itu ialah bisa kita artikan isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Nah, apa itu isim ma'rifat? Isim ma'rifat itu ialah cirinya, salah satu ciri isim ma'rifat itu ialah diawali oleh alif lam. Ya, jadi jika kalian menemukan isim ma'rifat di awal kalimat, maka kemungkinan besar bahwa itu adalah mubtada. Nah, itu mungkin mengenai pengertian mubtada. Nah, sekarang mengenai pengertian khobar. Apa itu khobar? Nah, khobar ialah isim yang terletak setelah isim mubtada. Jadi khobar itu terletak setelah mubtada. Atau pengertian lebih simpelnya, khobar itu ialah isim nakiroh yang terletak setelah isim ma'rifat. Nah, jika kalian atau teman-teman menemukan ada isim nakiroh yang terletak setelah isim ma'rifat, maka patut dicurigai bahwa itu adalah khobar. Lalu apa sih isim nakiroh itu? Nah, isim nakiroh itu cirinya atau indikator bisa disebut sebagai isim nakiroh itu ialah ia memiliki tanwin gitu ya. Nah, jadi di dalam sebuah isim yang memiliki tanwin, nah itu bisa disebut sebagai isim nakiroh. Nah, mungkin itu mengenai pembahasan mubtada dan khobar. Nah, lalu kita ambil contoh di sini. Saya telah membuat contoh. Di sini ada sebuah jumlah al-ilmu nafi'un yang artinya ilmu yang bermanfaat. Nah, kita tahu bahwa al-ilmu nafi'un ini merupakan jumlah ismiyah. Mengapa? Karena jumlah ini diawali oleh isim. Mengapa kita tahu bahwa al-ilmu ini isim? Karena al-ilmu ini merupakan isim ma'rifat, dan salah satu contoh isim ma'rifat itu ialah diawali oleh alif lam. Nah, lalu apakah
isim ini termasuk ke dalam mubtada? Ya tentu saja al ilmu ini termasuk ke dalam mubtada. Mengapa? Karena al ilmu ini selain dia isim ma'rifat tetapi ia juga terletak di awal kalimat. Maka bisa kita simpulkan bahwa al ilmu ini merupakan mubtada. Nah, lalu kalimat yang kedua ada nafi'un. Nah, nafi'un ini merupakan isim nakiroh. Mengapa? Karena kita tahu bahwa di sini ada tanwin. Salah satu ciri isim nakiroh itu terletak tanwin di berakhiran tanwin. Nah, lalu apakah nafi'un ini merupakan khobar mubtada? Ya, tentu saja nafi'un ini merupakan khobar mubtada. Mengapa? Karena kita kembali lagi kepada pengertian khobar yang simpel. Pengertian khobar yang simpel itu ialah jika terdapat isim nakiroh setelah isim ma'rifat. Nah, ini isim nakiroh nafi'un terletak setelah isim ma'rifat, yaitu al ilmu. Maka dapat kita simpulkan bahwa al ilmu nafi'un ini merupakan sebuah jumlah mubtada dan khobar. Karena al ilmu merupakan isim ma'rifat di awal kalimat dan nakiroh dan nafi'un ialah isim nakiroh setelah isim ma'rifat. Nah, mungkin teman-teman cukup sekian yang dapat saya sampaikan sedikit mengenai ulasan mubtada dan khobar. Nah, sebenarnya pembahasan mubtada dan khobar ini masih banyak dan juga masih lebih kompleks ke depannya, tapi saya hanya menjelaskan mengenai pengertian simpelnya saja. Nah, mungkin sekian dari saya dan nanti akan dilanjutkan oleh beberapa teman saya yang akan lebih mendalami mengenai pembahasan mubtada dan khobar. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi dari Kaisa yang berjudul ketentuan mubtada dan khobar. Yang pertama, mubtada dan khobar harus selalu marfu. Seperti contoh yang di sini, al ilmu nafi'un. Al ilmu ialah mubtada dan nafi adalah mubtada. Dan yang kedua, susunan mubtada dan khobar ialah jumlah yang dimulai dengan isim dan disebut jumlah ismiyah. Sedangkan susunan fi'il dan fa'il disebut jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang dimulai dengan fi'il. Yang ketiga yaitu bila ada isim marfu didahului oleh fi'il, maka isim tersebut adalah fa'il atau naibul fa'il. Bila ada isim marfu mendahului fi'il, maka isim tersebut adalah mubtada. Dan yang keempat ialah susunan mubtada dan khobar harus selamanya sesuai. Yaitu yang pertama, jika mubtada mufrad khobar harus mufrad. Yang kedua, bila mubtadanya mutsana atau jama, maka khobarnya harus pula mutsana atau jama. Dan yang ketiga, bila mubtadanya muannas, maka khobarnya harus muannas pula. Demikian juga bila mudzakkar. Contohnya seperti al-waladu mujtahidu. Al-waladu ialah mufrad dan mujtahidu ialah mufrad. Dan yang kedua, al-waladani mujtahidani. Al-waladani ialah mucanna dan mujtahidani ialah mucanna. Yang ketiga, al-auladu mujtahidu. Nah, al-awaladu jama, al-mujtahidu nah jama.
Mungkin sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan meneruskan materi tentang mubtada dan khobar yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Setelah memasuki mubtada dan khobar, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengi'rabkan. Dalam contoh ini ilmu nafiun. Bagaimana mengi'rabkan ilmu nafiun? Jadi ilmu mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu min ismi mufrad. Nafiun khobarun mubtada'i marfuun wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu min ismi mufrad. Al ilmu mubtadaun marfuun isim marfu wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih, dan alamat rofa'nya yaitu domah fi akhirih dohiratun fi akhirih, di akhir, li'annahu min ismi mufrad, karena isim mufrad. Nafiun khobaru mubtada'i marfuun isim marfu wa alamatu rafihi domatun dohiratun fi akhirih, alamat rofa'nya domah di akhir, li'annahu min ismi mufrad, karena isim mufrad. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Jika kurang jelas, silahkan untuk mendalami sendiri. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, dari kelompok 4. Mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam penyampaiannya terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, karena itu murni dari keterbatasan ilmu dari kami. Ya, saya pamit undur diri. Saya Kaisa, Dan saya Najib Ilham. Dan saya Arif Karyaj dari kelas 12B Baturan. Dan jangan lupa subscribe dan like dan komen.